Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang fokusan gue. Tapi diecast ini yang bukan mini scale. Diecast ini adalah resin dan tentunya ini sangat detail kalau kita bicara resin guys. Dan kalian pasti penasaran apa yang diecast yang bakal gue review. Ini dia guys, rotating wheel Ferrari 488 yang warna merah. Ini dia diecastnya. Gue bakal nge-review ini guys. Dan kemarin gue PO itu lumayan lama dan lewat dari ETA, tapi rilis juga guys kayak gitu untuk rotating wheelnya. Nah, gue PO nya yang warna merah. Seperti biasa, kalau penggemar Ferrari biasanya dia bakal fokus sama warna merah. Nah, gue bakal ngecek nih, semoga aja gue nggak dapat defect nantinya guys setelah gue buka dari diecastnya. Karena resin ini kalau menurut gue sangat detail, dan kalau misalnya ada defect bener-bener nurunin harga barangnya guys, seperti itu. Nah, gue belinya ini segel karena gue kemarin PO. Dan kalian lihat seperti biasa, kalau segelnya ini ada di sini guys, segelnya dua, yang kedua ada di sini guys. Nah, kalau segel dari pabrik emang seperti itu guys. Tapi kalau misalnya segel dari udah dibuka itu beda lagi guys. Dan satu lagi yang gue penasaran, yang gue pengen tanya ke kalian, apakah rotating wheel ini adalah dapat official license dari Ferrari guys? Karena gue lihat di sini ada logo Ferrari di sini. Apakah ini official license atau bukan? Seperti itu. Berbeda dengan Mini GT yang dia ngasih tahu kalau ini produk udah official license. Tapi di sini nggak ada kata-kata official license-nya guys. Seperti itu. Oke? Kalian bisa jawab pertanyaan gue di komentar guys. Nanti setelah gue review video ini, gue bakal ngerespon pertanyaan kalian itu license atau bukan. Oke, kita langsung aja buka untuk diecastnya guys. Jadi gue belinya segel ini, dan ya cukup lumayan mahal untuk rotating wheel, karena katanya memang detail sih guys kayak gitu untuk rotating wheel ini. Dan warna merahnya sepertinya warna merah yang sama dengan Ferrari. Warna merah Ferrari kayak gitu guys. Seperti itu. Nah, di rotating wheel kita dapat kotak seperti ini guys. Sejauh gua nge-review resin, yang paling bagus menurut gua untuk packaging sama diecastnya itu adalah Tardis guys. Nah, gue belum pernah review rotating wheels, makanya hari ini gue bakal review sama kalian rotating wheels Ferrari 488 yang warna merah. Kita langsung aja guys buka diecastnya. Oke, cara bukanya hampir sama kayak flame model, dan kalian lihat di sini. Wow, ini kita dapat untuk bersih-bersihin diecastnya guys, atau alat pembersihan diecastnya. Dan kalau kalian lihat lagi di dalam sini, gua dikasih sealed guys. Kalau rotating wheel seperti ini ya ternyata. Dan ini hampir sama sih kayak Tardis, cuman kotaknya aja yang berbeda guys. Dan kalau kalian lihat, yang berbeda lagi adalah yang membedakannya dengan diecast lain itu dari bagian ininya guys. Dari bagian alasnya itu berwarna merah seperti itu guys. Gue penasaran, gue buka dulu segelnya guys. Nah, kalau kalian yang pengen ngesegelnya lagi itu bisa, tapi kayaknya ini nggak bakal sempurna lagi kalau misalnya disegel guys, seperti ini. Nah, ini udah ketahuan banget kayak gitu kalau misalnya ini yang segel yang unsealed tapi udah dibuka kayak gini.
beda. Kalau pabrikan tadi kan dia lurus guys. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau dia barangnya unsealed, ketahuan banget guys, seperti itu. Dan rotating wheel ini dari Cina juga guys, sama dengan TARDIS, produk Cina juga. Nah, jadi gue nyimpennya sama kayak TARDIS. Gue nggak bakal ngebuang ini kotaknya, ini plastiknya. Gue bakal simpen terus plastiknya. Seperti ini guys, diecastnya. Ini akriliknya, ini base bawahnya lumayan detail untuk Ferrari 488. Dan ada lagi satu lagi ini guys, di bagian sini guys. Nah, ini bakal bisa kita buka lagi seperti itu. Jadi untuk ngetahuin segel itu cukup lumayan mudah. Buat kalian yang belum tahu, ya seperti ini guys. Gue bakal buka dulu segelnya. Jadi ini barang udah statusnya unsealed ya. Udah gak buka untuk cek keychainnya guys, atau cek diecastnya, semoga aja nggak dapat defect guys, seperti itu. Gue buka dari bawah aja lah. Ini lumayan susah guys, karena base-nya ini adalah lumayan unik ya, kalau untuk rotating wheel ya. Jadi dia nggak bisa buka secara simple kalau menurut gue ya. Ini bukanya ya rada lama kayak gitu. Video bukanya gue bakal skip dulu guys. Kita langsung lanjut ketemu ke video alasnya nanti guys. Check it out. Oke guys, tadi udah gue buka dari akriliknya dan kalian lihat di sini. Gue atasin lagi aja. Nah, kalau kalian lihat di sini, diecastnya detail banget sih. Dan kalau gue cek keychainnya aman, nggak ada defect satupun. Dan ini adalah resin guys. Dan di bawahnya ini itu belum bisa ngecek atau ngebuka bawahnya guys. Dan itu harus dibobol dulu di bagian bawahnya ini. Gue bakal cek dulu guys, gimana cara ngebuka base bawahnya. Jadi si rotating wheel ini, dia kalau misalnya resin biasa itu base bawahnya bisa dibuka guys. Tapi gue penasaran, nanti gue kasih tahu sama kalian gimana cara buka base bawahnya. Yang penting kalau kalian lihat detail mobil diecastnya ini lumayan detail sih kalau menurut gue. Dan gue bakal penasaran sama bagian bawahnya guys. Itu di detail lagi nggak sama rotating wheel. Oke, gue bakal cari dulu cara buat ngebuka bagian bawahnya. Videonya bakal gue skip, nanti gue bakal kasih tahu kalian ketika gue mau nge-review mobilnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian udah ada castingan gue, yaitu rotating wheel Ferrari 488 yang warna merah. Dan kalau kalian lihat diecastnya ini lumayan keren, dan gue udah ngecek isinya, ternyata nggak ada dapat defect guys. Dan ini menurut gue interior eksterior keren banget. Dari bagian bawahnya itu masih ada detail-detailnya juga guys dari Ferrari-nya, seperti itu. Lumayan sih untuk diecast resin yang sebagus ini kalau menurut gue ya. Dan ini harus bener-bener hati-hati guys buat ngerawatnya. Oh iya, satu lagi, dan cara ngebuka rivetnya kalian tinggal buka alas bawahnya tadi guys. Ntar ini gue jelasin dulu. Nah, jadi ini ada bagian bawahnya guys. Nah, bagian bawah yang di lem-lem ini yaitu ini. Nah, nanti ketika kalian beli produknya yang rotating wheel, ntar gue
ke atasin dulu. Nah, nanti kalau misal kalian beli produk yang ini, di bagian bawah ini kalian harus buka guys. Gue juga tadi rada bingung sih gimana cara bukanya yang rotating wheel, karena baru pertama kali gue beli. Dan cara bukanya seperti itu guys. Nah, ini untuk alas bagian atasnya guys, seperti itu. Jadi kalian buka dulu bagian bawah. Kemarin tadi itu seperti ini, dan kalian buka, stop. Ini udah unsealed, dan kalian baru bisa ngebongkar bautnya guys, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi review diecast-nya. Ini dia guys, diecast rotating wheel Ferrari-nya. Gua zoom in lagi. Diecast-nya lumayan detail banget sih kalau menurut gua. Dari interior, eksterior, sama juga di bagian packaging-nya. Hampir sama kayak Tardis, tapi menurut gue lebih kerenan Tardis sih untuk segi packaging-nya. Untuk diecast-nya sama-sama keren sih menurut gue. Oke, kita langsung review aja dari bagian depan guys. Dari bagian depan seperti ini. Kalau kalian lihat di bagian depan ini ada list warna merah putihnya di Ferrari 488 dari rotating wheel. Dan kedua, ini lampunya seperti biasa terbuat dari resin juga. Dan kalau menurut gue ini lebih detail kayak gitu. Untuk lampunya ini ada titik-titiknya juga guys, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dan satu lagi, ini ada logo Ferrari-nya guys. Dan kalau kalian lihat ini di dalam nih, di dalam sini ini ada setirnya guys. Setirnya ini udah di karbon, sama dashboardnya juga udah di karbon, di variasiin dengan warna merah. Dan juga ini di satu lagi, di bagian spion belakangnya ini juga dia di detailin lagi guys di bagian interior. Jadi benar-benar mirip seperti mobil aslinya guys, seperti itu. Itu di bagian depan. Ini bagian bawah seperti ini guys. Ini ada lekukan-lekukan gerigi-gerigi warna hitam. Sebelah kanan juga sama, lekukan-lekukan gerigi warna hitam. Yang list dari atas tadi itu nyambung ke bawah sini guys. Dan ini ada karbonnya di bagian bumper bagian bawahnya guys, seperti itu. Side skirtnya di bagian sebelah kiri sama kanan. Untuk setir mobilnya itu di bagian sebelah kiri guys. Dan satu lagi, untuk wipernya itu nyatu sama kacanya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir wipernya copot, kecuali kacanya copot. Oke, kita langsung lanjut bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan yang side skirt gue jelasin tadi itu ada di sini guys. Dan ini ada logo Ferrari di bagian sebelah kanan. Di bawahnya ini ada tempat untuk lampu sennya. Dan ini adalah wheelsnya guys. Kalian tahu kalau untuk resin biasanya wheelsnya dia nggak jalan, tapi wheelsnya benar-benar detail seperti itu. Dan ini ada logo Ferrari-nya. Terus ini ada spionnya. Spionnya ini sangat benar-benar rapuh guys. Jadi kalian yang pengen beli resin ini harus benar-benar hati-hati untuk ngejaga spionnya. Karena kalau di diecast castingan Ferrari 488 ini dia nggak ada spoiler guys. Jadi nggak perlu khawatir untuk spoilernya patah kayak gitu. Jadi kalian harus perhatiin itu di bagian spionnya aja. Dan yang selanjutnya ini ada tempat untuk buka pintunya guys. Kalau Ferrari biasanya buka pintunya ke atas atau ke samping ya, kalau 488 lupa gue. Pokoknya 488 ini cara buka pintunya ke samping kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah guys. Dan selanjutnya di bagian belakang ini ada diffusernya untuk aerodinamiknya. Ini berwarna karbon guys, hitam karbon. Dan ini satu lagi ada untuk tempat isi bensinnya guys. Dan ini ada tulisan kecil banget guys, gue nggak kebaca guys di bagian sini. Dan ini ada bagian bumper sebelah kanan. Bagian sebelah kanan guys, seperti itu. Bagian sebelah kanan ini di karbon lagi. Dan di bagian belakangnya ini ada wheelsnya atau bannya guys, seperti biasa, seperti itu. Dan di bagian belakang itu ada lampu kanan sama kiri. Terus ini ada tulisan Ferrari 488 Pista. Dan satu lagi ini ada untuk
exhaust-nya atau knalpotnya kanan sama kiri berwarna hitam. Berwarna hitam lagi. Ini berwarna silver guys. Untuk bagian knalpotnya ya. Tapi di bagian belakangnya ini berwarna hitam dan ini ada diffusernya seperti itu. Dan ini ada logo Ferrari-nya dengan karbon di atasnya. Oke, kita lanjut bagian atas. Bagian atas seperti ini guys. Ini ada logo Ferrari dan ini ada detailing mesinnya. Detailing mesinnya ini bukan cuman kayak kalau diecast biasa itu biasanya dia nggak terlalu benar-benar detail untuk mesinnya guys. Tapi rotating wheel ini kalau menurut gue detail banget untuk mesin dalam bagian dalamnya seperti itu. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan sama kiri yang ini itu di karbon lagi guys. Jadi kalau untuk Ferrari ini kalau misalnya dia jalan itu spoilernya naik turun guys, sama seperti Lamborghini Revuelto, terus Centenario, dan kalau CM model itu CM model kalau McLaren itu McLaren 765 LT, sama apa satu lagi ya kalau misal brand lain itu yang bagian belakangnya itu bisa jalan Koenigsegg, Agera atau Ragera lupa gue. Jadi itu bisa naik turun guys, menyesuaikan sama kecepatan mobilnya seperti itu. Oke, kita lihat bagian samping kiri. Sebelah kiri seperti ini guys, diecast-nya. Lumayan keren. Ini ada ban juga seperti bagian sebelah kanan. Tapi yang nggak ada adalah itu tempat isi bensin. Tempat isi bensinnya itu bagian sebelah kanan. Guys, ini sebelah kiri kayak gitu. Dan kalau kalian lihat di sini, ini nggak bisa jalan guys bannya seperti itu. Dan ini ada pintu, ada juga logo Ferrari di bagian sini, ada juga spion. Nah kalau kalian lihat spionnya ini detailin banget guys tuh bagian sini. Nah ini bagian detail banget sih kalau menurut gue yang bagian spionnya. Dan memang benar-benar harus dijaga ya untuk bagian spionnya ini. Ini ada logo Ferrari. Terus bagian bawahnya ini ada untuk lampu sennya guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian bawah guys. Bagian bawah seperti ini guys. Jadi bagian bawah ada 4 baut. Bagian belakang atau sebelah kanan gue itu ada 2. Bagian sebelah kirinya ada 2 juga. Dan ini nggak terlalu detail guys, cuman dibuat seperti ini aja. Mungkin untuk menyesuaikan sama alas bawahnya. Dan kalau kalian lihat di bagian depan ini ada karbon, di bagian belakangnya atau bagian sebelah kanan. Dan bagian sebelah kiri atau bagian depan itu ada karbon juga guys. Oke, itu aja guys review singkat dari gua tentang rotating wheels Ferrari 488 Spider. Lumayan keren. Interior, eksterior ini keren banget nih. Dari kursinya juga diwarnain merah, terus di setirnya juga detail banget kayak gitu. Ada logo Ferrari-nya di setirnya guys kalau kalian lihat kayak gitu. Dan ini benar-benar detail secara interior sama eksterior seperti mobil aslinya. Oke, itu aja review singkat dari gua tentang rotating wheel 488 Ferrari Spider. Nah, yang jadi pertanyaan gua tadi adalah apakah Ferrari ini dari rotating wheel ini license guys? Kalian bisa jawabnya di kolom komentar. Gue penasaran banget untuk rotating wheel ini apakah license atau enggak. Kalian balas komentar di bawah komentar aja. Nanti gue bakal ngerespon komentar kalian guys. Oke, itu aja review singkat dari gue. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,8. Perfect interior, perfect exterior, itu lumayan. Tapi minusnya kalian harus hati-hati buat ngejagainya seperti itu. Oke, gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Check it out.